pun nek sampun dugi mriku ngilmu apapun iku sampean letakkan dulu. Ngilmu apapun, kalau hati sudah dikatakan berzikir dengan sebenarnya, ilmu apapun harus kita letakkan dulu, harus kita letakkan. Kalau tidak, kita tidak mau meletakkan ilmu apapun, dunia apapun, nggak bisa. Umpama saya itu alim tentang ilmu zahiriyah apapun itu, ini kalau tidak saya letakkan dulu niku mengking gandoli, itu nanti akan menggandoli saya berbuat nafi. Ini berzikir nafi itu merintangi itu nanti estu. Jadi semuanya harus kita letakkan dulu. Kalau kita sudah dikatakan melakukan zikir nafi, ternyata zikir nafi itu muncul dari kalimat tauhid la ilaha illa anta. Anta berarti dekat, berarti hati Anda sudah merasa dekat bahwasanya Allah itu di dalam dan di luar diri jenengan. Idza sa'alaka ya ibadi, idza sa'alaka ibadi, wahai Muhammad, jikalau hambaku tanya tentang aku, fa inni qaribun, maka jawablah sesungguhnya saya itu dekat. Mana ya? Tadi kalau bahasa Al-Quran itulah zat yang maha suci hidup itu. Mana ya? Ini loh Pak, ini di depan jenengan. Inilah yang laisa kamislihi syai'un, laisa lahu kamisli syai'un. Ini lah, kalau kita sudah beramal menuju dan bertemu ini, maka segala ilmu apapun, segala kepunyaan kita apapun, baik secara fisik atau non fisik, harus ditanggalkan dulu, diletakkan dulu. Umpama saya tadi alim, harus rasa rumongso alim diletakkan dulu. Umpama saya sugih tadi kaya, harus diletakkan dulu. Ini harus diletakkan. Kalau sudah ke ranah zikir nafi, akhirnya Bapak Ibu, di dalam la ilaha illa anta itu memunculkan adzikru bisiril asrar, dan itu diterangkan di dalam Al-Quranul Qadim. Ya, Al-Quranul Qadim. Disitulah nanti Allah membagi 3 kelompok, 3 tahapan. Kalau kita bicara di dalam kitab Hikam itu, 3 tahapannya itu adalah syu'aul basyirah, wa ainul basyirah, wa hakul basyirah. Dengan bahasa Indonesia, mengimani, meyakini apapun yang terjadi itu yang berperan hanyalah Allah, karena melihat ininya. Tapi kalau kita melihat makhluknya beda. Pasti si A, si B, si C, pokoknya makhluk. Akhirnya iya, gara-gara saya minum air, dahaga saya hilang. Karena lihat makhluknya. Coba kalau melihat Allahnya,
Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Semua makhluk itu yang menciptakan Allah. Wa ma ta'malun, dan apa yang muncul dan timbul dari diri makhluk sesungguhnya itu dari Allah. Dari Allah. Jadi kita asah iman yang benar tadi, kita asah rasa yang benar tadi di segala aspek kejadian apapun. Ini kalau kita melakukan, dikatakan melakukan tindakan dzikir nafi. Dzikir nafi, proses amaliyah membersihkan iman selain Allah di dalam hati. Iki ya harus diewangi jadab dulu, Pak. Harus kita itu gendeng dulu. Gendeng itu biasa gila, majnun. Bukan yang ku maksud harus majnun di pinggir-pinggir jalan, nggak tahu orang, bukan loh ya, bukan. Lawang kita itu sistemnya ikut sistemnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sistem wasilun. Artinya ya apa? Gini, Pak, Allah itu akan meletakkan cahaya makrifat dalam hati seorang yang dikehendaki manakala hati seseorang selalu berzikir pada Allah. Zikir ya iling tadi loh. Ingat, kalau bukan saya yang ngaji, ingat bukan saya yang bisa sholat, hati ingat yang bisa melaksanakan sholat terjadinya ini karena Allah. Itu yang ku maksud, yang ku maksud zikir. Makanya tadi saya katakan nggak cukup kita hanya berzikir secara jahri, lesan mengucapkan Allah, nggak cukup hati berzikir siri mengucapkan Allah dalam hati, nggak cukup. Harus hati ini merasakan, mengimani, meyakini bahwasanya apa yang muncul dan timbul dalam diri kita datangnya dari Allah. Itu loh yang ku maksud zikir itu di situ. Inilah tindakan nafi, tindakan zikir nafi atau tindakan pembersihan iman dalam hati selain Allah. Tadinya kita merasa yang sholat, bisa sholat. Tadinya kita merasa kita yang kuat sholat. Sekarang tidak. Dalam hati jenengan itu merasakan kehadiran Allah dalam diri jenengan yang menggerakkan jenengan. Awalnya gitu. Paham ya? Walaupun Allah yang menggerakkan bukan berarti kita bisa bergerak loh ya, sendiri, bukan. Walaupun Allah yang menggerakkan itu maksudnya bukan berarti kita bisa bergerak sendiri. Walaupun kelihatannya itu gerak kita, tapi nggak boleh kita mengatakan itu. Kita harus hati beriman itu geraknya Allah. Redok ngeluh didik ngene iku gilane wonten mriku. Siapapun kalau hati sudah muraqabah terhadap Allah, semua merasa Allah dalam diri jenengan, jenengan akan ditanamkan oleh Allah pohon yang namanya pohon kasmaran, pohon rindu. Ngerti pohon kasmaran? Pohon rindu, pohon cinta hanya pada Allah. Ini pasti, Pak. Nurun ala nurin yahdillahu linuri mayyasha. Cahaya di atas cahaya, yang dimaksud cahaya makrifat itu hanya diberikan
terhadap hamba yang dikehendaki untuk menerangi jagatnya hati atau mengusir iman-iman selain Allah. Sebab tatkala hati kita masih ada iman selain Allah, maka selama itu jagat hati kita akan gelap. Ya bunayya la tusrik billah inna syirka la dzulmun azim. Surat Luqman ayat 13 apa 31 itu. Hei anak putuku, ning atimu iku jangan sampai ada iman selain Allah. Jangan kau menyekutukan Allah. Itu tadi Pak, bentuk kita menyekutukan ada iman selain Allah. Lah niki Syekh Ibnu Athaillah mengatakan syiriknya disebut syirik sing paling halus, yaitu syirik khafi. Saking halusnya kita yang belum sampai di dalam tasawuf itu tidak tahu kalau itu termasuk babakan syirik. Ada dua, syirik jali, syirik khafi. Jali jelas, semua kita yang masih belum berilmu tasawuf paham, oh syirik jali berarti selain agama Islam. Yang menyembah selain Allah syirik, walaupun nama. Lah ini kita membahas syirik khafi yang harus kita nafikan, bersihkan dalam hati. Caranya yaitu tadi, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dalam posisi apapun kita, dalam kondisi apapun kita, dalam beraktivitas apapun kita, hati harus merasakan kehadiran Allah, dan Allah itulah yang maha berperan, dan Allah itulah walillahil masyriqu wal maghrib, itulah yang menguasai, yang menciptakan, yang menggerakkan segala makhluk, apa yang ada di jagat timur sampai di jagat barat, sekecil debu makhluk itu bisanya bergerak karena digerakkan oleh Allah itu. Apalagi air, apalagi kita makhluk sebesar ini, hanya Allah yang menggerakkan ini semuanya. Lah itu loh Bapak Ibu caranya kita untuk berzikir nafi, untuk menafikan di dalam hati kita iman selain Allah. Apalagi jenengan pada waktu malam, wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Apalagi malam hari sampean mau melaksanakan zikir ini, fasjud, tunduk. Kalau bahasa syariat ya tahajud kalau malam hari. Fasabbih, bersihkanlah syirik-syirik khafi di dalam hati kita. Caranya bagaimana? Niki nek jenengan purun ngelampai, sampai mayoritas akan menghadapi alam ghaib. Niki. Tapi jangan khawatir. Tapi aku njaluk kesepakatan terhadap jenengan yang ngelampai malam hari. Apa kesepakatannya? Jangan punya keinginan diri Anda punya karomah. Nek oke, tak terangno. Nggih? Sepakat nggih? Sebab teng mriku mesti gandolan kali karomah. Lah karomah mayoritas
dijadikan manusia itu sebagai alat untuk mencari maisatu dunia, bahaya. Kalau itu ngintil, tahu ngintil ya? Akateng. Kenapa? Akateng. Monggo. Kalau sampean yang ngintil, ini yang nggak boleh. Saya berani mengatakan ini karena saya juga terlibat tahun 2000. Sampai namanya nomor togel, besok mau keluar, tahu. Sampai isi hati seseorang tamu mau ngapain dia tahu. Karena karomah itu lewat khotir membisikkan terhadap diri kita apa yang akan terjadi. Nek oke, monggo. Sekaligus saya ijazahkan. S2. Oke engko tengah dalan moro belok arah. Ndak nggih? Nggih, pun ngeten. Lah wong tujuan kholwat malam hari itu, Pak. Jenengan iku suluk bertemu Allah, mboten bertemu, tidak bertemu selain Allah. Kalau oke, gini caranya. Fasjud sujudo. Bahasa sujud itu secara syariah yang jenengan harus menaruh kepala paling bawah, bahkan lebih tinggi dari pantat. Itu maksudnya apa? Gini. Di hadapan Allah kamu itu harus merasa dirimu adalah itu kuning-kuning kintir kali itu. Apa itu? Ya itu. Walaupun jenengan itu ditokohkan masyarakat karena kekayaan jenengan, dihormati oleh masyarakat karena kekayaan jenengan, kedermawanan jenengan, karena ilmu sampean. Anda harus menaruh dirimu di mata Allah itu laksana seperti apa, Man? Kotoran. Maksudnya sujud itu ada di situ. Apakah dohir saya harus sujud? Terserah, monggo. Tapi ayat yang lain Allah katakan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Boleh dengan duduk, berdiri, wa ala junubihim, boleh dengan berbaring. Terserah. Apa yang harus sampai lakukan di situ? Bon. Kembalilah kepada keterangan di awal tadi terkait zikir nafi. Kumandangkan hatimu tidak hanya berzikir sir dalam hati Allah, diucap dalam hati, pun juga Anda harus berzikir sirul asraf terus menerus lewat napas. Ingat, akal jangan jenengan ikutkan. Nek jenengan ikutkan mesti pusing, panas diri jenengan. Cukup di dalam hati lewat rasa. Udah. Inilah Bapak Ibu, Allah katakan dalam surat An-Nur ayat 35. Nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasha. Nanti jenengan akan dihadapkan, didatangkan Allah cahaya. Dengan cahaya itu tujuannya adalah untuk menghilangkan kegelapan ini. Cuman kegelapan ini maksudnya apa? Hati kita gelap itu karena ada iman selain Allah. Di situ nanti jenengan akan menghadapi alam mukasyafah.
Kalau sudah lengket di situ makanya dikatakan ahli kasyaf. Ahli kasyaf kalau kita lihat di dalam kitab hikam itu kelompok ada dua, kasyaf suwari dan kasyaf maknawi. Saya berharap bukan kasyaf suwari jenengan. Jikalau memang di situ Allah memasukkan di dalam alam mukasyafah, makom mukasyafah, harapan saya jenengan diletakkan di kasyaf maknawi. Artinya apa? Bukan jenengan sing butuh karomah, tapi karomah ngintil. Bukan kita yang disetir makhluk, tapi makhluk yang kita setir. Bukan duniawiyah yang menyetir kita, tetapi kita yang menyetir duniawiyah. Di dalam alam mukasyafah itu Bapak Ibu, jenengan akan dipertemukan Allah terhadap para malaikat. Alam malakut. Wah, nek niki mesti seneng sampean. Takut tengok kesenangan lali ambek perjanjian, aku khawatir. Tapi saya husnudon mawon. Saya berharap pada Allah jenengan diselamatkan dari cahaya-cahaya yang selain cahaya makrifat yang disebut cahaya nurullah yang di dalam alam mukasyafah. Yes. Apapun yang terjadi di situ, jenengan akan bisa melewati dengan benar dan tidak terjerat di dalam alam mukasyafah, di dalam alam malakut, apabila sampean eling pesen kula. Apa tujuan kita suluk kholwat ini? Menemui Gusti Allah. Lah ngoten nggih. Otomatis tidak boleh lepas zikir yang sejati ini, zikir mau. Adzikru bisiril asror. Ini iman rasa siapa yang menggerakkan terhadap malak? Jawabnya adalah Allah. Berarti iman sampean hanya pada Allah, bukan pada malak. Paham nggih? Malak itu jamak saking malaikat. Lho ngene lho. Malaikat yo makhluk sama dengan kita. Dah. Jenengan manakala suatu tempo dimasukkan alam berikutnya, ada alam jabarut umpama jenengan ditemukan Allah terhadap makhluknya berupa jin atau iblis atau bongso-bongso di situ. Di situ akan menghidangkan kesaktian. Hidangkan kesaktian jenengan. Apakah jenengan pingin seperti Kiai Barseso? Ada di situ. Jenengan tinggal nggih gitu langsung. Kita tinggal mengatakan iya, aku suka. Udah. Tapi berhubung sudah kadung ada perjanjian, tetap Anda harus beriman melihat Allahnya yang berperan. Selamatlah kau. Masuk Anda di dalam alam lagi namanya alam lahut, di mana dipertemukanlah jenengan dengan para rasul, mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para kekasih-kekasih Allah. Bisa jadi semua kekasih Allah yang ada di situ ditemukan jenengan diletakkan di tengah-tengah, dikongkon dadi imam. Loh, bisa. Masuk masjid kau wedi, bawa besar. Semuanya pakai jubah.
jenengan yang disuruh ngimami. Bisa jadi. Aku tanya, ini makhluk napa bukan? Makhluk toh. Tujuan kita suluk kholwat adalah wusul, bertemu Allah liqa. Anda akan selamat dari godaan ujian di dalam makom mukasyafah manakala jenengan iki memegang teguh faqadistam saka bil urwatil wuthqa lam fisomalha, tali Allah ini. Ya ini tali jenengan pada Allah. Zikir niki wau. Mesti selamat. Urusan nanti kesaktian, urusan nanti karomah, kasyaf maknawi itu ngintil wis urusannya Allah. Jangan sekali-kali kita punya maksud di situ. Kadang-kadang ini ya dijugai kesempatan, Pak. Iya utangku akeh. Masalah omah durung punya, pingin beli omah, beli rumah, anak-anakku dan sebagainya. Wis, sing penting aku sudah ngomong kalau ini kita berbelok arah. Miturut tujuan kita suluk itu wusul pada Allah. Ingat, Allah katakan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Coba lalainya kita pada Allah itu dikarenakan di dalam diri kita mewah selain Allah. Itu sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir. Kalau kita tidak lekas untuk melakukan tindakan zikir nafi isbat, maka hatta zurtumul maqabir, sampai mati Pak kita. Seperti itu. Yang jelas sudah saya katakan.